Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur pada sore hari ini kita bertemu kembali walaupun melalui Zoom. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, walaupun pandemi kita tetap terus bertumbuh di dalam iman. Kami akan menyapa dulu teman-teman dari beberapa paroki. Selamat bergabung. Selamat menikmati acara yang akan dipersembahkan oleh komunitas meditasi kitab suci Paroki Lubang Buaya yang akan mempersembahkan webinar dengan tema kelahiran Yohanes dan Yesus yang akan dipersembahkan oleh narasumber kami yaitu Ibu Varia Anawati. Baik, sebelum dimulai kita buka dengan doa pembukaan oleh Ibu Iin. Kami persilakan Ibu Iin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai acara hari ini, sore ini, mari kita berdoa agar Tuhan Yesus sendiri yang akan mendampingi dalam acara ini dari awal hingga akhir. Kita satukan hati kita, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra. Kita satukan hati kita, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau kumpulkan kami di sini melalui Zoom untuk mengikuti webinar tentang kelahiran Yohanes dan Yesus. Ya Tuhan, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu mendampingi dari awal hingga akhir. Bapa, kiranya Engkau terangi Ibu Varia agar dimampukan dalam dan dilancarkan dalam memaparkan materi, juga mohon berkat untuk semua alat komunikasi serta jaringan internet. Semua ini kami mohon melalui perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Iin. Baik, kami persilahkan Ibu Varia. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Mungkin ada beberapa yang belum kenal saya. Izinkan saya memperkenalkan diri sebentar aja. Ya, saya sudah kenal Bu Flora sudah lama. Kami bersahabat. Mungkin kalau teman-teman ada yang aktif ikut kursus kitab suci waktu di Paroki Lubang Buaya, Kalvari, saya juga beberapa kali datang ke sana. Ya, saya namanya Varia. Saya dari Paroki Taman Galaksi, Bekasi. Ya. Hari ini saya diminta oleh Ibu Flora untuk kita mau sama-sama belajar mempersiapkan hati kita dalam menyambut kelahiran atau kedatangan bayi Yesus. Itu. Ya, maka sebelumnya Ibu Flora, bolehkah saya dijadikan co-host supaya saya bisa memaparkan? Oh, sudah? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Ya. Baik. Apakah sudah bisa terlihat? Ya, sudah. Sudah ya. Oke, baik. Ya. Temanya tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ya, diambil dari Injil Lukas bab 1. Karena ini teman-teman dari kelompok meditasi kitab suci, maka saya yakin sekali bahwa teman-teman sudah terbiasa, ya, bahkan sudah hafal dengan kitab sucinya, terutama tema yang saya ambil hari ini, pasti sudah hafal. Mari kita sama-sama belajar, teman-teman.
saya juga belajar bagaimana kita membawa renungan tentang atau peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus nanti boleh menjadi bahan refleksi, boleh menjadi meditatif buat kita, ya. Baik, teman-teman, kita semua sudah tahu siapakah Yohanes. Lalu dari keluarga siapa Yohanes Pembaptis itu? Lalu bagaimana perutusan Yohanes Pembaptis? Atau apa sih sebenarnya tugasnya beliau? Nah, ini gambar orang tua dari Yohanes Pembaptis. Kita tahu siapa ayahnya. Siapa? Ayo. Zakaria. Zakaria. Ya, digambarkan beliau sudah tua. Ibunya? Elisabeth. Elisabeth. Ya, mereka berdua digambarkan di sini sudah sangat tua. Karena dikatakan bahwa mereka, Elisabeth itu mandul dan usianya sudah tua. Ya, kita semua tahu itu. Maka gambar ini sungguh-sungguh buat saya, wow, menggambarkan betapa beliau-beliau ini walaupun sudah tua, tetapi beliau berdua ini benar-benar dipilih oleh Tuhan ya untuk melahirkan Yohanes. Nah, mari sekarang kita lihat Injil Lukas. Bab 1, boleh Bu Flora, bolehkah saya nanti dibantu untuk membacakannya? Silahkan. Iya, minta tolong Ibu Mary. Ya. Bacaan diambil dari Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Baik, terima kasih Ibu Mary. Teman-teman, mari kita simak bersama ya. Nah, tadi foto tadi bapaknya Yohanes namanya Zakaria. Dan kita tahu Zakaria itu adalah seorang imam. Ya. Beliau ini berarti kalau imam berarti kita sudah dapat gambaran bahwa Zakaria itu orang suci. Ya, orang yang baik pasti, ya kan? Nah, orang yang diberi tugas ditunjuk untuk mempersembahkan korban bakaran, untuk memimpin ibadat. Nah, hidupnya juga lebih banyak di rumah ibadat, begitu ya. Nah, ini gambaran ayah dari Yohanes. Kemudian ibunya namanya Elisabeth. Yang paling penting di sini, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Nah, itu tadi kenapa saya mengatakan beliau ini orang suci. Karena benar di hadapan Allah. Orang yang benar di hadapan Allah itu artinya orang yang benar-benar sesuai dengan harapan Allah. Maka dianggap benar. Ya, di mata Tuhan mereka berdua itu adalah orang yang benar. Ya. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi mereka berdua ini, Zakaria dan Elisabeth, digambarkan sebagai orang yang menuruti kehendak Allah. Boleh dikatakan mereka adalah pelaku firman Tuhan. Enggak cuma sekedar tahu, tetapi menjadi pelaku, lakon. Dan istimewa lagi di sini, tidak bercacat. Artinya apa? Sempurna di mata Tuhan. Nah, itu satu poin yang harus kita lihat. Kedua orang tua dari Yohanes itu tidak bercacat di hadapan Tuhan. Perfect.
sempurna. Ya, oke. Nah, lalu kita lihat lanjutnya. Monggo, lanjutkan Bu Mary. Boleh saya? Silahkan siapa aja yang sudah siap, monggo. Oh, oke, tadi saya di mute. Oke. Oh, sorry. Oh ya, silakan. Bu aja, maaf Bu. Oh, oke. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Iya, baik. Terima kasih, Bu. Nah, teman-teman, ini kita mau melihat bagaimana peristiwanya. Ya, di situ dikatakan, tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan. Kenapa begini? Tunggu. Jadi kecil. Ya, di sini dikatakan tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan. Jadi kita bisa membayangkan, ya, Zakaria sebagai imam yang sedang ada di bait Allah, ya, di tempat ibadah, yang sedang mempersembahkan korban bakaran, tiba-tiba ada berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan seorang malaikat Tuhan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Pasti ya, kita bisa ngebayangin manusiawi banget, karena di dalam bait Allah, ya, seorang imam pada zaman itu sendirian masuk ke dalam bait Allah mempersembahkan mezbah bakaran itu sendirian di dalam situ. Tiba-tiba muncul ada malaikat yang berdiri di sebelah kanan mezbah itu. Maka Zakaria sangat terkejut dan menjadi takut. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Jangan takut, hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lihat, sapaan dari malaikat. Ya, malaikat itu adalah utusan Allah. Ya, menyampaikan pesan Allah. Pertama kali dari malaikat itu menyapa dengan kata jangan takut. Nah, teman-teman, pecinta Alkitab yang sudah membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu berapa kali tulisan jangan takut, jangan takut, jangan takut itu ada di kitab suci. 360 kali ada tulisan jangan takut. Nah, itu juga sapaan buat kita. Kenapa? Karena Allah juga tahu bahwa manusia, Anda dan saya, seringkali mengalami ketakutan. Takut ini begini, takut itu begitu. Ya, sejak awal adanya pandemi corona, takut, belum sempat pulih 100% ketakutan kita, sudah ada lagi virus yang baru, takut lagi kitanya, ya. Maka ini jangan takut, ya. Tetapi perintah yang kedua, lihat. Perintah yang pertama jangan takut, perintah yang kedua haruslah engkau menamai dia Yohanes. Di tengah-tengah dua perintah itu suatu informasi, kabar sukacita. Malaikat itu memberikan kabar sukacita. Sukacitanya apa? Hei, Zakaria, Elisabet istrimu walaupun sudah tua, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, itu kerinduan. Semua keluarga suami istri pasti merindukan anak.
Ya kan, dalam perkawinan pasti kedua suami dan istri itu merindukan anak. Jadi kita bisa ngebayangin Zakaria dan Elizabeth itu sudah berpuluh-puluh tahun mereka berdoa minta anak. Dan hari itu malaikat mengatakan, Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan perintahnya jelas sekali. Haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi perintah dari malaikat itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Bahwa nanti bayi yang lahir dari Elizabeth itu harus diberi nama Yohanes. Ya. Nah sekarang kita lihat berikutnya. Silahkan Ibu siapa yang mau membacakan atau Bapak. Monggo. Langsung aja buka mic-nya. Ya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya. Oke. Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Iya, baik. Teman-teman perhatikan di sini ya. Tadi malaikat memberikan perintah bahwa jangan takut. Perintah yang kedua, anak yang akan lahir nanti laki-laki harus dikasih nama Yohanes. Nah, sekarang ini adalah nubuatan dan janji. Ya. Janji malaikat menyampaikan janji Allah bahwa Yohanes nanti akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lihat. Ini janji yang luar biasa, ya. Mereka sudah tua. Jadi Yohanes itu sejak awal mula diberikan oleh Allah di dalam rahim Elizabeth, ya. Itu karena karya Roh Kudus. Jadi bukan karena persetubuhan suami istri, tetapi betul-betul karena karya Roh Kudus. Perhatikan baik-baik di sini. Kemudian, ia membuat nantinya dinubuatkan atau dijanjikan bahwa melalui Yohanes banyak orang Israel akan bertobat. Ya, kita tahu perjalanan bangsa Israel up and down. Seringkali menghujat Allah, seringkali marah dengan Allah. Ya, kita tahu perjalanan bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir. Padahal Allah mau menyelamatkan bangsa Israel. Tapi perjalanan keluar dari Mesir 40 tahun di padang gurun mereka, kalau orang Jawa ngomongnya gersulo. Apa ya kui? Bersungut-sungut. Nah, protes terus dengan Tuhan. Tidak pernah bersyukur. Tapi marah dengan Tuhan. Ya. Nah, pada kesempatan ini Allah pengen membalikkan umat Israel menjadi umat kesayangannya. Supaya mereka tidak bercacat di hadapan Tuhan. Maka ia mengutus Yohanes. Nah, itu ya. Sebelum Yohanes banyak nabi-nabi, tapi mereka boleh dikatakan gagal, ya. Tidak bisa membalikkan bangsa Israel kepada Tuhan. Gangguannya banyak banget, ya. Karena bangsa Israel itu bandel, ya, bebal di hadapan Tuhan. Nah, lalu dikatakan tugasnya Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan. Jadi Yohanes akan
membuka jalan untuk Tuhan. Nah, akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lihat teman-teman, ini tugas utamanya. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus yang akan datang, dan juga yang paling penting menyiapkan suatu umat yang layak baginya. Membalikkan umat Israel supaya mereka sungguh-sungguh menjadi bangsa kesayangan Allah, bangsa pilihan Allah. Nah, oke, next Bu Mary. Ya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Yes, ini kita tahu semuanya, ya. Kenapa? Apa sebabnya kok Zakaria mendadak bisu? Bahkan pada saat itu juga dia keluar dari rumah ibadat, ya, dia keluar dari tugasnya sebagai imam mempersembahkan korban bakaran. Dia keluar, dia sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Maka semuanya pada heran, apa yang terjadi sehingga Zakaria menjadi bisu. Ya, itu teman-teman bisa baca sendiri di dalam perikop Injil Lukas bab 1. Nanti baca lengkap ya. Saya hanya mau menggarisbawahi. Kenapa dia menjadi bisu? Karena tidak percaya akan perkataan malaikat. Tidak percaya akan perkataan Tuhan Allah. Bayangkan, padahal tadi awal kita tahu Zakaria dan Elizabeth benar di hadapan Allah. Tadi saya mengatakan perfect. Kenapa? Karena sempurna. Karena apa? Tidak bercacat di hadapan Allah. Tetapi ternyata orang yang imannya luar biasa seperti Zakaria, ternyata manusiawinya juga masih nonjol. Sifat manusia itu tidak percaya pada Allah. Seringkali kita tidak percaya pada Allah. Ya kan? Kalau kita punya masalah, kita sudah berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong, saya sedang mengalami masalah ini. Tapi dalam hati kita, masa bisa sih? Tuhan benar mau mengabulkan doa saya. Kayak kita benar-benar nggak percaya. Bukannya kurang percaya loh. Ini di sini tegas loh. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Perkataan yang mana? Bahwa Zakaria akan diberi anak laki-laki melalui kandungan Elizabeth walaupun Elizabeth sudah tua. Lalu dia mengatakan pada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Kata lain, mana mungkin terjadi, mana bisa. Karena aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sudah menopause berapa puluh tahun. Nggak bakalan bisa punya anak. Nah, inilah keungkapan ketidakpercayaan Zakaria terhadap nubuatan yang diberikan oleh Allah melalui malaikat. Maka hukumannya jelas, menjadi bisu, tidak bisa berkata apa-apa sampai Yohanes lahir. Dan itu kita semua tahu. Oke? Menarik di sini. Sekarang kita mau melihat bagaimana perjalanan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Ya. Semua tahu Yesus lahir di kandang. Yesus lahir di Bethlehem. Ya kan? Nah, Bunda Maria dan Santo Yusuf itu dengan susah payah mencari tempat untuk melahirkan Yesus. Tetapi banyak yang menolak. Penginapan pun tidak mau menerima. Akhirnya mereka ada di dalam kandang.
Dan bayi Yesus diletakkan di palungan karena tidak ada yang memberi tempat yang layak bagi bayi Yesus. Itu kita tahu semuanya. Nah, kita mau melihat bagaimana detailnya. Masih di dalam Injil Lukas bab 1, tetapi kita lanjut ke ayat 26 dan seterusnya. Silakan Ibu Mary. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya, lihat teman-teman, ini sekarang kita melihat perjalanan kelahiran Yesus. Kalau tadi Yohanes, ya. Di sini dikatakan bahwa ada juga Allah menyuruh malaikat Gabriel, jelas, ya, namanya Gabriel, pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret. Di sana ada seorang perawan yang statusnya adalah tunangan Yusuf dari keluarga Daud. Ya, nah kalau tadi si Yohanes itu melalui ayahnya yang didatangi malaikat Gabriel. Kalau Yesus itu Maria. Kita lihat ya. Nah, perawan itu namanya Maria. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia memberi salam. Pertama kali disapa dengan salam. "Hai engkau Maria yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Salamnya enak. Kalau tadi Zakaria dikasih teguran yang pertama, "Jangan takut." Karena apa? Karena Zakaria terkejut dan takut. Ya. Kemudian Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya dalam hatinya. Dia nggak komplain, dia nggak protes. Dia hanya bertanya dalam hatinya. Ada apa ini? Kok tiba-tiba saya dapat salam yang sangat hangat? Ya. Kemudian malaikat mengatakan, "Jangan takut, hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lihat bagaimana Maria dinyatakan sebagai anak yang betul-betul dikasihi oleh Allah. Yang penuh dengan karunia Allah. Itu Maria. Ya, oke. Nextnya Bu. Ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Iya, terima kasih. Coba kita lihat ya. Si malaikat Gabriel itu juga memberikan janji kepada Maria bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia harus memberi nama Yesus. Ya. Harus memberi nama Yesus. Nah, terus di sini dikatakan bahwa Yesus itu siapa? Yesus itu nantinya disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
Bisa kebayang nggak? Betapa Maria kaget karena anak yang akan dilahirkan itu ternyata adalah anak Allah yang maha tinggi. Nggak kebayang oleh Maria, ya kan? Kemudian ia akan menjadi raja. Coba. Wow, ibu-ibu ya, termasuk saya, seandainya kita yang dijanjikan bahwa kita akan melahirkan seorang anak dan nanti akan menjadi raja, kayak apa? Happy-nya itu loh, nggak terlukiskan ya. Apalagi dikatakan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Presiden aja pemilihan pertama 5 tahun. Hanya boleh 2 kali, ya kan? Anggota DP juga gitu kan? Di dalam gereja hanya boleh 2 periode, ya kan? Nggak boleh lewat. Nah, semua ada batas waktu. Tapi Yesus dikatakan dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Artinya apa? Kerajaannya kekal. Tidak ada tamatnya, nggak ada, tidak bakal hancur kerajaannya. Terus akan menjadi raja selama-lamanya. Luar biasa. Nah, oke, berikutnya Bu. Ya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Lihat peranan Roh Kudus, ya. Lihat ya. Kata memang Maria juga tanya, bagaimana hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya. Belum bersetubuh, kok bisa hamil? Bingung juga dia. Tapi di sini dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi ini karya Roh Kudus, lu tenang aja deh gitu ya. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lihat, Maria akan dipenuhi oleh kuasa Allah. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Karena tidak ada campur tangan manusia, maka dia disebut kudus, anak Allah. Bukan karya manusia. 100% karya Allah. Maka disebut anak Allah yang kudus dari Allah. Ya, dan ini ayat 36 ini hanya sebagai informasi. Gue kasih tahu bocorannya ya. Elisabet saudaramu itu saat ini juga lagi hamil 6 bulan. Dia nanti akan melahirkan anak laki-laki. Kira-kira begitu. Ya, oke, Ibu, next. Ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke gunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dan dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Iya, baik. Teman-teman, mari kita simak bersama. Kalau tadi Zakaria agak sedikit ngeyel, ya kan? Mana mungkin, nggak percaya kan dia? Mana mungkin terjadi
Wong aku sudah tua, istriku pun sudah tua dan sudah mandul, nggak bakal bisa hamil. Nah, tapi walaupun tadi Maria juga mengatakan bagaimana hal itu terjadi, tetapi Maria cepat-cepat membalik pikirannya, kemudian dia menyerahkan diri. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Lihat ketaatan Bunda Maria yang luar biasa. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pergi karena apa? Karena malaikat sudah melaksanakan tugas perutusannya, menyampaikan kabar sukacita itu pada Maria, dan Maria sudah mengatakan, oke, sudah sepakat, udah deal. Maka tugas malaikat selesai dan dia meninggalkan Maria. Nah, apa yang terjadi? Kemudian tadi kan Maria sudah dengar dari malaikat bahwa saudaramu yang namanya Elizabeth itu saat ini juga lagi hamil loh, 6 bulan. Dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Maria berangkat. Nah, berangkatlah Maria langsung, nggak pakai mampir-mampir ceritanya begitu ya, langsung ke rumah Zakaria di Yehuda. Dan ia memberi salam kepada Elizabeth. Lihat, yang dikasih salam Elizabeth. Karena Elizabeth sama-sama sedang mengandung ya. Ceritanya nih, Maria mau berbagi sukacita. Maria mau ikut bersukacita karena Elizabeth yang sudah tua itu ternyata bisa hamil. Maka ketika Elizabeth mendengar salam Maria, lihat, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya itu. Mengapa anak yang di dalam rahimnya itu bisa melonjak? Ya, karena kita tahu tadi bahwa Yohanes yang ada di dalam kandungan Elizabeth itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Nah, sedangkan Maria dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Allah sendirilah yang ada di dalam rahim Maria. Maka kita jangan kaget, jangan heran, jangan bingung. Ini Roh Kudus dan Roh Allah yang sama-sama Roh Kudus itu saling berkomunikasi. Jadi yang berkomunikasi bukan Maria dan Elizabeth, tetapi dua janin ini. Ya, gambaran perjumpaan dua janin ini, mereka sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, frekuensinya sama, sama-sama Roh Allah. Jadi langsung ping, nyambung gitu ya, langsung memberikan respon. Nah, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Karena anak yang ada di dalam rahimnya itu, yang penuh dengan Roh Kudus itu, ya kan, melonjak sehingga Elizabeth dipenuhi juga oleh Roh Kudus. Tapi Maria sudah lebih dulu dipenuhi Roh Kudus. Ya, Maria, hai engkau yang dikaruniai oleh Allah. Ya, berbahagialah engkau. Nah, itu kira-kira ya, teman-teman. Itu peristiwa kelahiran Yohanes dan juga Yesus. Maka kalau saya ambil kesimpulannya, persamaan. Nah, ini persamaan antara keduanya. Ya. Poin yang pertama, dua-duanya berasal dari Roh Allah. Iya, Pak ya? Ya. Karena dua-duanya diberitahu oleh malaikat Gabriel. Ya. Dan keduanya, baik Yohanes maupun Yesus, itu penuh dengan Roh Kudus mulai sejak dari rahim ibunya. Ya. Nanti teman-teman boleh baca lagi ayat 15 dan ayat 35. Baca lagi. Keduanya sudah dipenuhi Roh Kudus dan saya boleh mengatakan keduanya berasal dari Roh Allah dan mereka sudah sejak di dalam rahim ibunya itu sudah berkarya. Roh Kudus berkarya di dalam rahim kedua ibu ini. Yang satu sudah tua belia, yaitu Elizabeth, sudah renta tua. Yang satu Maria, yang masih perawan. Ya, dikatakan yang masih umur 14 tahun.
ya, masih perawan. Yang satu sudah lewat usia. Nah, seperti itu ya. Luar biasa ini loh. Saya kagum ya waktu saya merenungkan hal ini gitu ya. Allah itu luar biasa ya, membuat kontrasnya itu hebat. Yang satu udah tua banget, nggak mungkin, wong sudah mandul, sudah menopause lama gitu ya, udah tuan renta nggak bakalan bisa hamil. Yang satu Maria, yang masih imut, yang masih belasan tahun, kok bisa hamil belum bersuami? Seperti itu kira-kira ya. Ini mujizat Tuhan, ya, mujizat. Jadi keduanya lahir berasal dari Roh Allah dengan cara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi sejak awal mula, atau mujizat Tuhan dinyatakan melalui Yohanes Pembaptis dan juga melalui diri Yesus. Luar biasa. Lalu keduanya, Yesus maupun Yohanes, itu diberi nama langsung oleh Allah. Ya kan tadi dikata, kamu harus memberi nama dia Yohanes. Sedangkan Maria dikatakan, kamu wajib memberi nama dia Yesus. Jadi nama Yohanes dan nama Yesus itu berasal dari Allah. Allah sendiri yang menentukan. Kalau kita masing-masing kan diberi nama oleh orang tua kita, bukan dari Allah. Ya, ini hebatnya nih. Kemudian keduanya diberitahukan melalui malaikat Gabriel, ya kan? Dua-duanya. Ya, nanti ini ayat-ayatnya bisa dibaca. Tadi saya sudah cuplikan, sudah dibaca bersama. Dan keduanya sebagai utusan Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Kalau Yohanes itu diutus untuk membuka jalan, untuk mendahului Yesus, ya. Nanti Yohanes juga akan membaptis Yesus sebelum Yesus berkarya. Tadi yang paling penting poinnya apa? Tugas Yohanes menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan Yesus. Membalikkan ya atau mempertobatkan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Yang tadinya bersungut-sungut, yang tadinya bandel, dibalikkan ya, bertobat untuk supaya mereka tetap layak menjadi umat pilihan Allah. Jadi dua-duanya perutusan yang diutus langsung oleh Allah, punya tujuan. Kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus itu sebagai utusan Allah punya tujuan. Yesus nanti akan menjadi raja di atas segala raja yang tahtanya tidak akan berakhir. Raja yang kekal. Raja di dunia dan raja nanti di surga. Itu Yesus. Yesus yang menjadi raja. Yesus yang akan menyelamatkan dunia. Itu perutusan mereka. Ya. Nah, kemudian ini ada gambar tadi Zakaria yang sudah tua itu menerima kabar dari malaikat. Ya kan? Nah, dengan rasa takut tadi ya. Maria juga menerima kabar dari malaikat. Dia juga takut sebagai perempuan, gadis desa yang masih lugu, tiba-tiba didatangi oleh malaikat dan berkata, "Hai Maria, engkau yang dikaruniai Tuhan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus." Dia pasti kaget dan takut, ya kan? Oke. Nah, ini Yohanes, perutusan Yohanes, salah satunya dia harus mempersiapkan jalan untuk Yesus. Mempersiapkan Yesus untuk berkarya. Sebelum Yesus berkarya, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Maka terkenal sebagai Yohanes Pembaptis. Ya, sebelum Yesus dibaptis di Sungai Yordan ini banyak umat Israel yang sudah percaya dan dibaptis oleh Yohanes. Ya, begitu ya. Nah, oke. Yesus diutus sebagai apa? Sebagai raja. Raja yang kerajaannya tidak berakhir. Raja yang kekal. Ya, Yesus raja damai, Yesus raja alam semesta, ya yang kita tahu itu semua.
ada di dalam liturgi gereja. Nah, sekarang tadi kan persamaannya. Sekarang kita lihat perbedaannya antara kelahiran Yohanes dan Yesus. Tadi kita melihat persamaannya ada 4 poin. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya ya. Kalau Yohanes itu malaikat mendatangi ayahnya. Yang didatangin oleh malaikat ayahnya. Kalau Yesus ibunya. Ya, padahal ini sebenarnya enggak lazim buat orang Yahudi. Bangsa Yahudi itu biasanya yang dipopulerkan, yang ditonjolkan itu ayahnya. Yesus anak Daud. Ya, tetapi pada saat Yesus dinyatakan akan lahir melalui Maria, itu Maria yang didatangi oleh malaikat. Ya, perawan Maria. Nah, kemudian kalau Yohanes pada saat mendengar perutusan dari malaikat, ya, dia tidak percaya. Maka tadi dia menjadi bisu, ya kan? Bisunya karena apa? Karena kamu tidak percaya, itu kata si malaikat Gabriel, ya. Tapi kita lihat bagaimana reaksi dari Maria pada saat mendengar informasi dari malaikat Gabriel. Dia langsung percaya dan mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi inilah bedanya. Kalau Zakaria harus melewati bisu dulu sepanjang Elizabeth hamil sampai nanti melahirkan. Baru saat Yohanes lahir, semua orang tanya, anakmu mau dikasih nama siapa? Nah, ingat Zakaria langsung menulis di tanah, namanya adalah Yohanes, dan semua orang heran. Ya, kenapa heran? Karena untuk bangsa Israel, ya, tidak ada, bangsa Yahudi tidak ada yang namanya Yohanes. Ini mujizat beneran, aneh gitu ya. Dari sononya sudah aneh ya. Nah, Yesus pun juga demikian, nggak ada yang namanya Yesus. Tapi Maria mengatakan dia harus diberi nama Yesus. Padahal umumnya bangsa Yahudi itu yang berhak memberi nama itu ayah, bukan ibu. Tapi Maria mengatakan harus diberi nama Yesus sesuai dengan pesan dari Allah melalui malaikat Gabriel. Nah, teman-teman, unik sekali ya. Sudah berpuluh-puluh tahun kita merayakan Natal, kita masuk dalam Advent, kita merenungkan Advent minggu pertama, kedua, ketiga, dan hari ini kita masuk ke Advent minggu keempat. Tetapi, apakah selama ini kita, Anda dan saya, itu betul-betul menggali kitab suci dengan secara detail seperti ini? Kita memperhatikan kalimat demi kalimat, pesan malaikat Gabriel kepada Zakaria dan kepada Maria, apa persamaannya dan apa perbedaannya. Ya, saya sendiri pada saat merenungkan, saya sudah sering membaca hal ini, perikop ini, sudah sering dan sudah hafal. Garis besarnya saya tahu. Tapi begitu kemarin Ibu Flora menelpon saya, Bu Flora menelpon saya itu nggak nyampe seminggu, bayangin teman-teman. Ini PR yang dadakan dari Bu Flora. Bu Faria, saya minta tolong hari Minggu, Bu Faria memberikan renungan. Waduh, untuk kelompok kami. Waduh, saya kaget. Bu, kenapa mendadak begitu ya? Tapi karena saya sudah janji dengan Tuhan, siapapun yang manggil saya, kalau saya diutus oleh Tuhan, saya tidak boleh menolak. Maka saya mengatakan pada Bu Flora, baik, saya akan berdoa, saya akan bertanya kepada Roh Kudus, tema apa, mana yang tepat, dan kapan waktunya yang tepat. Dan puji Tuhan, saya sungguh-sungguh merasakan
Roh Kudus membimbing saya. Coba Varia, kamu buka, kamu bedah antara kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus. Kemudian saya mencoba untuk semakin meneliti kata demi kata, dan ternyata wow, saya sendiri terkejut. Banyak hal yang bagus, banyak hal yang boleh saya renungkan sebagai bahan refleksi. Maka inilah hasil refleksi saya, dan karena kelompok ini adalah kelompok meditasi kitab suci, maka saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama merefleksikan dengan cara bermeditasi. Ini mungkin boleh buat PR kita 1 minggu ke depan, supaya pada saat Natal nanti kita menyambut Yesus Kristus, kita sudah benar-benar semakin yakin apakah perutusanku. Kenapa saya dilahirkan di dunia ini? Karena kelahiran di dunia ini ya, itu bukan kebetulan, bukan kecelakaan. Waduh, ini ya kalau suami istri seringkali kita sekarang mendengar, aduh, gile kebobolan nih gua. Kayaknya nih nggak disengaja kok bisa hamil. Ayo loh. Ya, tapi teman-teman, tidak ada yang namanya gagal atau apa namanya tadi saya ngomong, waduh, ini tidak terplanning, tidak terencana ya. Semua kelahiran di dunia ini adalah perutusan. Seperti tadi kita lihat, Yohanes Pembaptis dan Yesus itu dua-duanya diutus oleh Tuhan. Sekalipun mereka lahir ke dunia ini melalui mujizat. Ya, tapi itu semua dalangnya adalah Tuhan. Tuhan yang punya rencana. Dan rencana Tuhan tidak pernah salah. Jadi, mari teman-teman, kita refleksikan. Apakah tugas perutusanku? Karena setiap manusia yang lahir di dunia ini punya tugas perutusan. Nah, makanya dalam 1 minggu ini kita refleksikan. Kita masuk dalam keheningan dan kita bertanya kepada Yesus melalui meditasi kita. Tuhan, tolong tunjukkan kepadaku apa tugas perutusanku di dunia ini. Ya. Yang kedua, apakah tujuan hidupku? Kalau kita sudah tahu utusan kita sebagai utusan Allah, saya diutus oleh Allah untuk apa? Lalu, apakah saya sudah menuju ke itu? Sudah tahu tujuan hidupku untuk apa? Aku hidup untukku sendiri, atau aku hidup seperti Bunda Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Kita seringkali tahu kita diutus, kita dipilih. Varia, kamu jadi ketua lingkungan ya? Aduh, jangan saya deh Pak, yang lain aja. Saya nggak bisa, dan seterusnya ya. Nah, seringkali kita menolak perutusan. Padahal Yesus menempatkan kita untuk diutus. Ya, teman-teman nanti kalau masih ada waktu, boleh saya sedikit sharing tentang pengalaman saya menemukan semuanya ini. Ya, yang kedua, kalau kita sudah tahu apa tujuan hidupku, kalau kita tahu bahwa tujuan, oh ternyata saya selama ini salah jalan. Saya tujuannya mau lurus, tapi kok saya malah belok kanan. Berarti salah kan? Cepet-cepet cari U-turn. Cepet-cepet belok arah. Karena bagi Tuhan itu tidak ada kata terlambat. Kalau bahasa dunia selalu mengatakan terlambat sudah. Ya, semua terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat sampai kita dipanggil Tuhan.
Bagi Tuhan masih terus-menerus memberikan waktu supaya kita berbalik, supaya kita bertobat. Tuhan, saya salah, tapi tolong Tuhan, saat ini tuntun saya menemukan jalan balik. Supaya saya nggak semakin salah. Cari U-turn, cari belokan, balik arah. Nah, refleksi yang ketiga. Apakah aku sudah melakukannya? Kata Yesus, kita itu diutus untuk menjadi pelaku sabda Tuhan. Bukan hanya pendengar, bukan hanya sekedar tahu. Saya tahu perintah Tuhan. Saya tahu dan saya hafal 10 perintah Tuhan. Tapi saya tidak melakukannya. Itu namanya bohong. Itu namanya gombal. Maka Pak Santo Paulus mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi kita diutus untuk apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Iya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya bagikan hari ini. Nanti kalau ada waktu, teman-teman boleh sharing. Kalau boleh sharingnya tentang perutusan, apakah saya sudah menemukan perutusan saya? Apakah saya sudah tahu tujuan hidup saya? Dan apakah saya sudah melakukannya? Itu dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama belajar, untuk semakin meneguhkan apa perutusan kita, apa tujuan kita, dan apakah kita semua sudah melakukannya. Merry Christmas, semoga Natal tahun ini, tahun 2021 ini, sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Bu Varia, sungguh luar biasa. Jadi kita sudah mengerti. Tadi juga saya baru tahu antara perbedaan dan persamaan antara Yohanes dan Yesus. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Bisa langsung atau langsung raise hand, boleh. Kami beri kesempatan 3 sampai 5 orang pertama. Silakan. Flora, kalau ada yang mau sharing, bukan pertanyaan juga monggo loh. Saya berharap karena ini sama-sama kita belajar. Jadi saya juga mau mendengarkan sharing dari teman-teman. Silakan. Boleh. Yang mau sharing juga boleh. Silakan usul dari Bu Varia. Monggo. Boleh saya tanya enggak? Shalom Bu Varia. Wow, bro. Ya. Bro Helmi ini sahabat saya. Ya. Bu Flora minta izin ya, saya mau tanya. Silakan, Pak. Belum sharing, sharing biar yang teman-teman lain. Pertanyaan saya itu sering saya mikir Yesus dia kan Tuhan, udah sempurna lah. Tapi loh, dia mencontohkan, dia sendiri yang dibaptis sebagai tauladan, oke. Tapi mungkinkah ada alasan lain? Misalnya, secara spiritual dia tanpa dosa, tapi karena dia gandeng tubuh manusia yang notabene belum bersih, mungkin. Ya. Jadi dia harus dibaptis juga, karena dia ini kan turunan. Oke, dia dapat takhta Daud dari ayahnya Yosef ya. Lalu dia dikandung oleh Bunda Maria yang dikandung adalah Roh Kudus. Tetapi tubuhnya itu kan tubuh manusiawi. Ya, gimana memahaminya Bu Varia? Oke, saya tangkap pertanyaannya dulu, Pak Helmi. Ya. Apakah benar yang mau ditanyakan sebenarnya poin kenapa Yesus sebagai Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, kok mau dibaptis oleh Yohanes, begitu ya? Itu satu, ya, satu betul. Yang saya tangkap. Iya, oke. Betul. Saya jawab dulu yang ini. Nanti pertanyaan yang kedua coba nanti diulang.
Kenapa Yesus kok mau dibaptis atau emangnya perlu Yesus dibaptis? Kan dia Tuhan. Kan tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Bahkan dikatakan dia yang kudus, anak Allah. Kok dibaptis? Yang baptis manusia lagi, begitu ya. Nah, satu yang saya jawab poin yang pertama. Yesus itu keturunan bangsa Yahudi. Betul ya? Yesus itu adalah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu taat dengan ajaran agamanya. Taat dengan adat istiadat bangsanya. Dan mereka itu sangat taat, sangat ketat dengan adat istiadat. Sampai saat ini kita lihat, bangsa Yahudi sangat taat pada peraturan agama. Nah, salah satu peraturan agama poinnya adalah kalau mau ikut Allah sebagai pengikut Allah, itu syaratnya atau tandanya dengan dibaptis. Nah, jadi Yesus kenapa mau dibaptis? Karena dia menunjukkan jati dirinya sebagai umat Israel yang harus taat kepada Allah. Adat istiadat yang dia pegang. Semoga menjawab, Bro Helmi. Ya, terima kasih. Ya. Jadi Yang kedua, ketaatannya. Ya. Ya. Kedua adalah ini mungkin dia mau dibaptis selain yang alasan tadi dari Bu Faria, betul, bagus. Terus kedua, apakah karena dia tubuhnya tubuh manusia? Apakah itu alasannya atau enggak? Gitu. Ya. Dia sebagai 100% Allah, 100% manusia, ya kan? Karena firman yang menjadi manusia. Nah, sebagai manusia di dunia yang sama-sama dengan yang lain, secara fisik sama, dia juga sebagai umat Allah, maka dia memberi contoh, memberi teladan, ketaatan dalam keagamaan. Ya, sebenarnya dia itu beda dengan kita, kan dikatakan. Dia sebagai manusia yang sama dengan kita, hanya satu bedanya. Dia tidak berdosa. Karena dia kudus, anak Allah. Ini yang membedakan. Lalu, kalau kita kejar lagi dengan pertanyaan. Lah, dibaptis itu kan wujud pertobatan. Orang yang dibaptis itu sama dengan orang meninggalkan dosanya. Saya tahu tujuannya Pak Helmi bertanya. Kan Yesus nggak punya dosa. Ngapain dia dibaptis? Ya kan? Nah, teman-teman, lihat. Yang paling penting di sini, kita melihat pada saat Yesus dibaptis, langit terbuka. Roh Kudus turun atasnya dalam rupa burung merpati. Lihat ya. Dan di situ terdengarlah suara. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Kemudian dengarkanlah dia. Teman-teman, inilah yang membuktikan pembaptisan Yesus dengan yang lain. Semua orang yang dibaptis tidak pernah terjadi langit terbelah dan Roh Kudus turun atasnya. Ini yang membuktikan bahwa Yesus dibaptis bukan untuk pertobatan. Tidak ada yang dipertobatkan karena dia adalah anak Allah yang kudus. Dia tidak ada dosa setitik pun. Nah, itu dinyatakan secara langsung oleh Allah. Inilah anak yang kukasihi, yang berkenan kepadanya. Dengarkanlah dia. Poinnya adalah pada saat pembaptisan itu pesan dari surga. Hei, kalian semua yang udah dibaptis, percayalah pada dia. Karena dia adalah anakku
yang paling aku kasihi, yang paling berkenan, karena dia adalah aku. Yes, itu alasannya. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Bu Varia. Silahkan Mbak Sarma, tolong dipandu. Baik, terima kasih Ibu Varia, Bapak Ibu terkasih. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ibu Varia, ada pertanyaan dari Ibu Maria Sri Julianti. Berapa lama Yohanes Pembaptis berkarya dalam perutusan menyiapkan jalan Tuhan? Oke, teman-teman, ini tidak pernah bisa dijawab dengan tepat berapa lama, berapa tahun, karena di dalam kitab suci tidak ada. Lah kalau di dalam kitab suci nggak ada, masa Bu Varia tahu? Ya Bu Varia juga nggak tahu, karena di dalam kitab suci nggak ada. Oke. Tetapi kita juga dikasih ilham, dikasih logika, ya. Kita juga boleh berpikir dengan logika. Lihat teman-teman, dari tadi peristiwa Yohanes dan Yesus beda umur berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Ya. Nah, 6 bulan itu kan boleh dikatakan sepantar ya. Lalu dia waktu Yohanes diutus untuk membuka jalan bagi Yesus, ya kan? Nah, dia lebih dulu berkarya. Dia lebih dulu berkoar-koar untuk menyadarkan bangsa Israel supaya berbalik kepada Allah. Karena perjalanan bangsa Israel kita tahu ya, jatuh bangunnya ya. Ada kalanya mereka nggak percaya dengan Allah, ya kan? Bersungut-sungut, ya kan? Dan mereka juga pernah jatuh dalam hal apa? Dalam hal mereka menyembah dewa-dewi. Ya kan? Nah, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Maka tujuannya, perutusannya, dia dikasih tugas oleh Allah untuk membalikkan iman bangsa Israel yang lari dari Allah itu. Nah, itu tujuan utama perutusannya. Tapi tidak ada di dalam kitab suci kapan Yohanes Pembaptis mulai berkarya, tahun berapa, umur berapa, itu nggak ada. Tetapi kita bisa melihat buktinya. Yesus mulai Yesus mulai dibaptis. Itu kan sebelum Yesus dibaptis, itu sebelum dia berkarya. Yesus berkarya di Galilea, mulai dari situ sampai akhir hidupnya di Yerusalem pada saat dia wafat di kayu salib, itu puncak perutusannya. Justru Yesus itu diutus untuk menjadi raja di atas segala raja dan kekal, itu terbukti Yesus disalib. Pada saat Yesus disalib itulah Yesus diangkat ke surga menjadi raja yang kekal. Nah, lalu balik lagi ke pertanyaan tadi, kira-kira di dalam Alkitab dikatakan, kita flash mundur ya, Yesus wafat di kayu salib, dikatakan tugasku selesai. Yesus mengatakan sudah selesai. Lalu kemudian dia menghembuskan napas terakhirnya. Ya kan? Perutusan Yesus selesai untuk menebus dosa manusia melalui darah dan air yang diberikan oleh Yesus melalui penderitaannya di kayu salib. Nah, lalu di dalam kitab suci kita tahu kurang lebih Yesus berkarya berapa tahun? 3 tahun. Yesus wafat umur berapa? Diperkirakan 33 tahun. Artinya sebelum Yesus mulai berkarya, berarti Yesus umur berapa? 30 tahun. Betul ya? Ini kurang lebihnya ya. Nah, 30 tahun Yesus baru mulai berkarya. Kira-kira kalau sebelum dia berkarya, dia dibaptis lebih dulu. Mungkin setengah tahun sebelumnya, mungkin 1 tahun sebelumnya, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Berarti Yohanes sudah berkarya pada saat itu. Ya kan? Karena apa? Yohanes sudah punya murid. Ya, Yohanes sudah punya komunitas. Yohanes sudah punya murid-murid.
Kemudian waktu Yesus mulai Yesus mau berkarya, Yohanes mengutus 2 muridnya, betul ya? Kamu pergilah ke sana, tanya kepada dia, apakah engkau Elia yang aku tunggu, atau aku harus menunggu lagi? Dikatakan seperti itu. Engkaukah yang harus kutunggu, atau engkaukah yang datang, atau saya harus menunggu? Nah, lalu kemudian lihat waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus sudah mulai memanggil muridnya yang pertama. Siapa? Siapa murid Yesus yang pertama yang lagi menjala ikan? Petrus. Simon, ikutlah aku. Tinggalkan jalamu dan ikutlah aku. Langsung 2 dengan kakak beradik. Petrus dan siapa? Simon. Petrus dan siapa? Simon Andreas. Kakak beradik. Ya, itu dipanggil oleh Yesus menjadi murid yang pertama. Kemudian Yesus sudah mulai mulai berkarya, punya murid, ya kan? Nah, kemudian Yohanes sudah dengar, Yohanes melihat bahwa Yesus sudah punya murid. Maka pada saat Yesus lewat dengan muridnya, Yohanes Pembaptis menyuruh muridnya, ikutlah dia, itulah anak domba Allah, ikutlah dia. Muridnya Yohanes dikasih ke Yesus. Lihat, di situ artinya apa? Yohanes Pembaptis tahu persis perutusannya. Oh, tugasku itu cuman menyiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Sekarang Yesus sudah mulai siap mau berkarya, dia sudah mulai punya komunitas, sudah mulai membentuk komunitas, sudah punya murid, maka tugasku selesai. Nih, muridku tak kasih ke Yesus. Lihatlah, dialah anak domba Allah. Ikut, suruh ikut dia. Nah, sekarang balik ke pertanyaan Bu Maria tadi. Berapa lama Yohanes berkarya? Ayo, dari cerita saya tadi, teman-teman bisa mengambil kesimpulan kira-kira Yohanes Pembaptis berkarya berapa lama? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Boleh sharing aja, Bu. Iya, Lebih boleh. singkat dari Tuhan Yesus mungkin ya, Bu? Hah? Lebih singkat dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus 3 tahun, Yohanes mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau lebih panjang justru. Ayo, Hanya ya. mempersiapkan jalan untuk Tuhan ya kayaknya. Jadi sampai dibaptis 6 bulan. dekat Bu Faria. Gimana? Gimana Bu Sini? Hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi begitu tugasnya selesai membaptiskan Tuhan Yesus, saya rasa disitulah misinya sudah tercapai. Betul, misinya tercapai. Tapi tadi pertanyaannya berapa tahun atau berapa lama Yohanes Pembaptis berkarya? Itu pertanyaannya. Hidupnya Ibu. Umur 30-an kali ya, Bu. Sampai dipenggal lehernya. Oh iya betul. Sampai 30-an. Yes. Sekarang begini, kita hitung mundur. Yesus sama Yohanes seumur, cuman beda 6 bulan. 6 bulan. Yesus mulai berkarya umur 30, itu Yohanes sudah punya komunitas, sudah punya murid-murid, ya kan? Ya kan? Dan dia juga sudah mengajar kemana-mana. Kita tahu sekarang bahwa Yohanes Pembaptis itu juga ngajar di bait-bait Allah. Ya kan? Sebelum Yesus mulai. Karena dikatakan murid-murid Yohanes Pembaptis. Ya kan? Banyak. Nah, kita tahu sekarang bahwa kebiasaan adat dari bangsa Israel, orang yang taat agamanya, itu anak-anaknya sudah diajak membaca kitab suci sejak umur berapa? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi diajak untuk anak laki-laki khususnya belajar kitab suci umur berapa? Yesus hilang di bait Allah, ngajar di bait suci itu umur berapa? Yo. 12 tahun. Nah, berarti Yohanes Pembaptis pun sudah mulai berkarya mengajar umur 12 tahun, kurang lebihnya sama. Kita tahu di mana? Zakaria itu imam yang setiap hari hidupnya di gereja.
hidupnya di bait Allah. Jadi kita bisa kebayang Yohanes Pembaptis sejak bayi diajak bapak ibunya kemana? Bait Allah. Sudah terbiasa melihat, mendengar pengajaran-pengajaran di bait Allah. Karena bapaknya imam. Dan dikatakan tadi keduanya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Diajarkan sedini mungkin membaca kitab suci. Dan umur 12 kurang lebih seperti Yesus, Yohanes itu sudah ada di bait Allah dan mengajar. Saya punya keyakinan itu. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis juga sudah punya murid. Nah, jadi pada saat Yesus dibaptis, itu Yohanes sudah banyak muridnya. Kalau kita lihat udah ribuan orang yang dibaptis oleh Yohanes. Ya kan? Nah, berarti dari situ muncul asumsi, muncul pemikiran yang lain. Bisa jadi Yesus dibaptis itu waktu umur belasan tahun. Kita nggak tahu. Karena di dalam kitab suci tidak dikatakan Yesus dibaptis umur berapa. Tapi sebelum dia berkarya, dia dibaptis dulu. Ya, maka ini namanya hipotesa. Tidak ada yang pasti. Tapi bisa kemungkinan itu terjadi. Maka ini namanya tafsir kitab suci. Bukan Varia yang menafsirkan loh ya. Saya banyak membaca buku tafsir. Kira-kira begitu? Semoga terjawab. Ibu siapa itu tadi yang bertanya? Tapi akhir, kalau dikatakan akhir kapan Yohanes Pembaptis berkarya, itu tadi sudah terjawab. Pada saat dia dipenggal kepalanya, akhir hidupnya. Itu selesai. Tapi perutusannya dia menyiapkan jalan untuk Yesus masih berlangsung sampai dia akhirnya di penjara. Yesus muncul, Yohanes Pembaptis di penjara. Betul ya? Nah itu. Dan di waktu di penjara itulah akhirnya dia dipotong kepalanya. Karena permintaan dari Herodes. Permintaan dari istri Herodian. Karena sakit hati. Gitu. Oke, menarik ya. Ini bisa sampai kemana-mana ini. Betul, terima kasih banyak Bu Varia. Yes. Memang betul perutusan tujuan hidup Yohanes adalah untuk menyiapkan jalan Tuhan. Jadi seumur hidupnya seperti Tuhan yang sudah menyiapkan diri sampai akhir hidupnya pun memang bisa dibilang memang sudah panggilannya ya Bu ya. Yes. Kalau sudah panggilan memang sudah menyerahkan diri secara total kepada kehendak Tuhan. Baik, terima kasih Bu Varia. Berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Andreas Budiman. Sangat bermanfaat pengajaran sore ini, Ibu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana Maria mempunyai iman amat teguh dan setia, padahal usianya masih amat muda? Nah, silakan, itu dia. Iya, Pak Andreas ini jauh-jauh nih dari Medan, sahabat saya juga. Ya, Pak Andreas, memang di dalam kitab suci tidak dikatakan ya, tidak ada kisah tentang bagaimana Maria itu kok bisa punya iman seperti itu. Tapi coba tadi kita lihat di dalam Injil Lukas tadi ayat berapa yang dikatakan Maria dipenuhi oleh Roh Kudus. Hai Maria, berbahagialah engkau di antara wanita karena apa? Engkau yang kudus dari Allah. Engkau yang terberkati. Nah, itu ada di ayat berapa tadi? Malaikat Gabriel datang, ayat 26. Waktu Lukas 1 ayat 26 sampai 30. Nanti dibaca lagi bahwa Maria diberi salam. Ya kan? Oleh malaikat Gabriel. Dan itu yang paling penting, berbahagialah engkau di antara wanita karena engkau adalah terberkati. Jadi, apalagi di dalam Katekismus Gereja Katolik, saya lupa nomor berapa, itu salah satu dogma Maria adalah Maria dikandung tanpa noda dosa. Betul ya? Ya. Ya. Jadi artinya apa? Maria itu memang dari sononya, itu sejak di dalam rahim ibunya, itu sudah terpilih menjadi perawan yang tidak bernoda, tidak berdosa. Ya, itu yang kita yakini.
Jadi yang sejak awal mula tidak berdosa itu dua, Yesus dan Maria. Maria dikandung tanpa noda dosa. Gitu kan? Maka tadi dikatakan bahwa, hai Maria, engkau yang terberkati, engkau yang dikaruniai oleh Allah. Luar biasa. Maka pertanyaannya tadi, kapan atau kenapa kok Maria kok bisa umurnya masih muda belia tapi kok dia bisa punya iman yang begitu? Karena sejak awal mulanya sudah dikaruniai oleh Allah. Nah, itulah karya Roh Kudus. Iman itu karya Roh Kudus loh, teman-teman. Bukan karena kegagahan atau kemampuan kita bisa mengakui Yesus sebagai juru selamat atau kita bisa punya iman. Tidak, bukan karena kita, tapi itu karena karunia Allah. Ya kan? Oke, semoga bisa menjawab Pak Andreas. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Faria. Berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Sahala mengenai Zakaria. Zakaria sebagai imam berkeluarga. Bagaimana dengan imam yang sekarang, pastor, tidak berkeluarga? Apa dasar biblisnya, Ibu? Mohon maaf, ini mungkin berkaitan dengan selibat imam ya, Ibu ya, dikaitkan dengan imam pada zaman Perjanjian Lama. Silakan, Ibu. Waduh, kalau sekarang saya ditanya apa dasar biblisnya, mungkin bisa dilihat dari KGK, ya, Katekismus Gereja Katolik, ya. Itu pasti pasti ada alasannya kenapa imam kok tidak boleh menikah atau kok imam harus selibat. Tapi yang saya ingat satu hal, pada saat saya menghadiri tahbisan imam, ya, tahun berapa saya lupa, udah lama. Tapi saya ingat satu kalimat, yang dinyatakan oleh Bapak Uskup, karena Bapak Uskup yang melantik atau mentahbiskan imam kan ya. Homilinya pada saat Bapak Uskup homili itu salah satu yang masih nancep di pikiran saya. Beliau mengatakan bahwa Allah itu memilih para imam tidak boleh nikah supaya semua perkaranya, semua yang ada di pikirannya itu hanya fokus untuk Tuhan. Sepanjang hidupnya hanya fokus untuk Tuhan. Kalau imamnya punya keluarga, itu pasti pecah pikirannya. Mikirin istrinya, mikirin anaknya. Belum nanti kalau istrinya ngerengek-ngerengek. Pak, beliin mobil yang bagus. Pak, beliin berlian yang bagus. Dari mana duitnya? Bisa-bisa nanti imamnya semua korupsi di gereja. Itu homili uskup bercanda seperti itu. Tapi buat saya nangkep. Jadi intinya kenapa imam harus selibat, tidak boleh menikah. Supaya seluruh pikirannya sepanjang hidupnya betul-betul 100% dipersembahkan untuk Allah. Biar nggak ada gangguan-gangguan yang lain. Itu menurut saya dan sangat bisa diterima alasannya. Ya kan? Beda dengan pendeta. Kalau pendeta itu boleh nikah. Dan kita seringkali juga dengarkan permasalahan di dalam keluarga pendeta. Banyak masalahnya. Gangguan istri, gangguan anak, dan seterusnya. Tapi kalau imam tidak. Lepas bebas. Sepanjang hidupnya mau kemana aja. Diutus kemana aja. Di padang gurun, diutus ke pedesaan. Nggak ada yang gondeli. Nggak ada pertimbangan lagi. Duh, nanti anakku nggak bisa sekolah kalau di pedalaman. Kan nggak ada kayak gituan. Seluruh hidupnya untuk Tuhan. Semoga Pak Sahala bisa menerima alasan saya. Tapi secara biblisnya coba baca di KGK. Saya lupa nomor berapa. Baik, terima kasih banyak Bu Faria. Kami kembalikan kepada Bu Flora. Apakah kita masih akan memberikan 1-2 pertanyaan? Ya, cukup ya. Cukup ya Ibu. Cukup ya, ya. Baik, terima kasih Bu Faria, Bapak Ibu semua. Terima kasih juga karena saya boleh dipanggil
di tengah-tengah teman-teman untuk sama-sama merenungkan. Mari kita masuk ke dalam meditasi selama 1 minggu Advent keempat ini. Masih ada 1 minggu, 3 hal tadi. Who am I? Siapa saya? Itu kesimpulan dari saya. Temanya adalah who am I? Saya diutus untuk apa? Apa tujuan hidup saya? Lalu apakah saya sudah melakukannya? Ya, itu PR buat kita bersama. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Flora yang sudah memberikan waktu untuk saya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Bu Faria, luar biasa pemaparannya sehingga kita semua tahu, ngerti dengan jelas, dengan gamblang apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Faria. Baik, kita masuk ke penghujung acara. Juga terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Ini kebetulan juga ada dari Melbourne, dari Sydney, dari Surabaya, dari kota-kota lain. Terima kasih kebersamaannya petang hari ini. Semoga kita bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Baik, sebelum acara ditutup, kita tutup dengan doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Mary. Ya, terima kasih Bu Varian yang sudah memberikan webinarnya pada sore hari ini. Sungguh luar biasa, membuat kita semangat lagi, membangkitkan semangat kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita sambut. Ya. Bu Mary, sebelum doa penutup boleh dong foto dulu buat kenang-kenangan saya juga. Ya, tolong dibuka kamera. Walaupun hanya lewat Zoom, tapi saya senang kalau bisa. Ini Bu Olga, Bu Seli, ya ini sudah antar benua Bu Faria. Wow. Sebentar. Halo Bu Faria. Satu, dua, senyum. Ya, satu lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas acara webinar pada sore hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami mohon agar semua yang telah kami terima dan dengar dapat kami mengerti dan resapi. Semoga kami semua menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan dengan meneladani sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Faria. Terima kasih Bu Faria. Berkati. Ketemu lagi Bu Faria. Nanti kita undang lagi ya Bu Faria ya. Ya. Natal ya. Temunya ya. Selamat pulang kampung. Selamat pulang kampung. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Andreas. Ya, makasih banyak. Tuhan berkati pelayanan Ibu. Terima kasih Bu Flora. Terima kasih Bu Flora. Terima kasih Bu Faria, Bu Flora. Terima sekali Bu Faria. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Pamit.
Eka, selamat bubuk. Selamat tidur. Bye. Shelly masih ada? Selamat tidur, Bu Olga. Bye. Bye. Selamat malam. Bye. Tere. Tere. Bu Flora, Ya, Bu Varia ini saya ingat waktu itu tab saya yang ke-6 kayaknya waktu itu pernah jadi ini. ya, bagus dia. Saya Ya, senang Bu Varia kalau jelasin itu jelas, gamblang, nggak berbelit-belit, mudah dimengerti. Itu makanya saya senang Bu Varia, Pak Irhandi, Pak Bobi, Pak Dik-Dik, 4 orang itu pilihan. Nanti gantian. Nanti kita sering